Saat aku tahu malam panas itu. Bab 007. Ya Hani. Maaf, aku lagi fokus nyetir tadi. Yoga beralasan. Aku mau minta kepastian dari kamu. Setelah resmi bercerai nanti, kamu langsung nikahin aku kan? Tentu Hani. Aku akan bawa kamu menemui orang tua aku untuk mengatakan pada mereka kalau aku akan menikahi kamu, dengan ataupun tanpa restu mereka. Tegas Yoga. Dirinya tak peduli lagi pada ancaman Wijaya yang ia tahu tak akan benar-benar terjadi. Beneran Yoga? Ah, aku senang, itu artinya sebentar lagi, aku bakal jadi istri kamu. Sudah pasti sayang, kan aku selalu bilang kalau aku cuma mau kamu aja yang jadi pendamping hidup aku. Aku tuh cintanya cuma sama kamu. Gak ada perempuan lain yang bisa menggeser posisi kamu di hati aku. Ungkap Yoga begitu yakin. Tiffany tertawa haru, sudah tak sabar menjadi nyonya Yoga Wijayakrama. Impiannya sejak lama. Bahkan, sanggup menunggu. Makasih sayang, aku senang. Tadinya aku pikir seiring berjalannya waktu, kamu bakal jatuh cinta sama Indah. Dia kan cantik, rasanya aneh kamu gak tertarik. Tapi ternyata aku salah. Kamu memang setia. Kamu gak tertarik sama dia sedikit pun. Aku bahagia banget kamu sebentar lagi akan menyandang status duda. Seandainya aja aku bisa mendampingi kamu di persidangan terakhir ini. Aku pengen lihat kamu ucapin talak untuk dia. Aku pengen lihat gimana ekspresi dia. Pasti dia hancur banget. Aku bakal puas, karena selama ini kehadiran dia udah bikin aku juga sempat merasa hancur. Dia itu perusak hubungan orang lain. Ucapan Tiffany yang panjang lebar membuat Yoga terdiam. Indah bukan perusak hubungannya dengan Tiffany. Ia menyadari hal itu. Indah juga tidak pernah tahu jika Yoga sudah memiliki kekasih saat dirinya harus menerima perjodohan itu. Gadis itu sempat bercerita saat di taman waktu itu, bahwa tak akan mau menerima perjodohan mereka kalau saja saat itu tahu Yoga sudah mencintai wanita lain. Tak ada alasan sebenarnya untuk menyalahkan Huinda atas apa yang terjadi. Semua adalah permainan orang tua mereka. Yoga, aku punya kabar gembira untuk kamu. Tiffany tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuatnya ikut penasaran. Oh ya, kabar gembira apa Van? Yoga kembali fokus pada Tiffany-nya. Kamu yakin mau mendengarnya sekarang? Van, come on, Yoga semakin penasaran. Oke, aku kasih tahu kamu deh sekarang juga. Yoga senyum-senyum menunggu apa yang akan disampaikan wanita itu. Mungkinkah sebuah desain pakaian pengantin untuk mereka yang dibuat oleh tangan terampil Tiffany sendiri? Yoga, aku hamil. Dek. Jantung Yoga seakan mau melompat dari posisinya. Apa ia tak salah dengar? Kamu hamil Van? Kok bisa? Tanyanya kaget, seakan sulit untuk percaya. Ia menepikan mobil. Terlebih dahulu, ingin bicara serius pada Tiffany. Lih, kamu lupa kalau terakhir kita main, kamu gak pakai pengaman. Ya makanya akhirnya jadi. Malah bilang, kok bisa? Yoga terpaku dengan tatapan matanya yang lurus ke depan, bingung sendiri. Yoga, kamu senang. Berita bahagia ini bisa jadi jalan untuk mempermudah kita menuju pernikahan, ya kan Yoga? Yoga masih diam. Dirinya tak menyangka karena perbuatannya, akhirnya menghadirkan calon bayi dalam kehidupan mereka yang belum sah menikah. Yoga, kok diam? Kamu gak senang? Ah, sorry Van, aku speechless tadi. Jadi kamu lagi hamil sekarang? Tanya Yoga memastikan kembali. Faku tanya, kamu gak senang? Tiffany merasa kesal. Yoga seperti tidak antusias. Ya, aku senang Van. Aku cuma agak kaget aja kalau kamu lagi hamil. Jawabnya tak bisa menyembunyikan perasaannya yang kaget, tak menyangka akan begini jadinya. Kamu pasti akan menikahi aku kan? Jangan sampai ingkar janji.
Aku akan kejar terus supaya kamu bertanggung jawab. Aku janji Van, aku bakal nikahin kamu. Jawab Yoga dengan wajah yang masih bingung. Yoga, aku senang. Aku yakin dengan kehamilan aku ini, jalan untuk mempermudah hubungan kita ke jenjang pernikahan sudah di depan mata. Aku sedang mengandung cucu Wijayakrama, J. Yoga terhenyak. Apa mungkin ayahnya mau mengakui jika bayi dalam kandungan Tiffany sebagai cucunya, mengingat itu adalah hasil dari perbuatan di luar pernikahan. Yoga melajukan kendaraannya kembali setelah selesai berbincang dengan Tiffany, hingga akhirnya tiba juga di pengadilan. Kuasa hukumnya telah lebih dulu tiba. Tampak juga kuasa hukum Indah di sana. Namun tak ada gadis itu. Apa Indah juga tidak akan menghadiri persidangan akhir mereka ini? Sedang pikiran Yoga masih bercabang. Kabar dari Tiffany tadi cukup mengganggu pikirannya. Wanita yang paling ia cintai itu sedang mengandung anaknya. Itu artinya ia harus segera menikahi Tiffany sebelum perutnya semakin membesar. Namun hingga saat ini dirinya masih belum bisa meyakinkan Wijaya agar mau menerima Tiffany menjadi bagian dari keluarga mereka. Jika tahu ada calon cucunya di rahim wanita itu, apakah sang ayah akan luluh? Atau sebaliknya, tetap tidak akan merestui karena itu bukan anak dari hasil pernikahan yang sah. Tak bisa dinasabkan pada Wijayakrama sebagai sang kakek, ataupun Yoga sebagai ayah biologis. Mentari pagi menyinari wajah Indah dari arah jendela kamar. Gadis cantik yang sebentar lagi akan menyandang status janda namun belum pernah terjamah itu, baru saja selesai melaksanakan ibadah rutin paginya di kamar duha time. Usai berdoa meminta ketenangan dan kekuatan, senyum kebahagiaan terpatri di bibirnya, menggambarkan hati yang cerah bagaikan pagi ini. Indah sudah bangun pagi-pagi sekali di hari yang telah ditunggu-tunggu. Ia mandi dan akan berangkat menuju pengadilan agama. Hari ini adalah sidang terakhir perceraiannya dengan Yoga Wijayakrama, suami yang selama ini tak pernah menerima kehadirannya dalam hidup pria itu. Ia merasa secercah kebahagiaan menyelimuti hatinya, seolah akan terbebas dari belenggu yang selama ini menghimpit hidupnya. Saat melirik jam dinding, Indah segera bergegas bangkit dari duduknya di atas hamparan sajadah. Membuka mukena, melipat sajadah dan menyusun di tempat semula. Dia meregangkan badannya, lalu mengusap wajahnya dengan lembut. Dalam hati, ia bersyukur telah diberikan kesempatan untuk menjalani hidup yang baru ini. Mulai membenahi diri, melanjutkan hidup sebagai Indah yang baru. Hari ini dirinya akan hadir ke pengadilan setelah sebelumnya tak pernah hadir mengikuti beberapa kali persidangan. Dirinya hanya ingin memastikan jika statusnya sebagai istri dari Yoga Wijayakrama akan berakhir sebentar lagi. Dan bisa segera mendapatkan surat keterangan cerai dari hakim. Sesuatu yang begitu ia harapkan. Indah juga telah meminta izin dari staf hari di perusahaan tempat ia bekerja jika akan datang terlambat pagi ini dikarenakan harus menghadiri sidang perceraiannya yang terakhir. Sejak awal, ketika melalui wawancara kerja, Indah tidak mencoba menyembunyikan atau merahasiakan masalah pribadinya yang tengah berjuang dalam proses perceraian. Oleh sebab itu, pihak manajemen menghargai kejujuran dan keterbukaan hati Indah. Terbayang jelas di benak mereka betapa berat beban emosional yang harus Indah pikul, sambil tetap berusaha untuk melangkah maju. Indah menghadapi perpecahan dalam kehidupan pribadinya dengan kepala tegak dan bahu yang kuat, sembari terus berharap cahaya yang lebih terang menanti. Ya, sudah 3 bulan ini Indah bekerja di sebuah perusahaan entertainment terkemuka di Jakarta Pusat, Unlimited Dreams Entertainment yang lebih dikenal dengan nama UD Entertainment. Perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif, film, musik, periklanan, dan dunia modeling. Di sana dirinya menempati salah satu posisi di Multimedia Information Technology atau STAFIT, di mana banyak orang berlomba-lomba agar bisa menjadi karyawan di UD Entertainment tersebut.
Di perusahaan, Indah dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan tekun dalam bekerja, sehingga sangat dihargai oleh rekan-rekan kerjanya. Meskipun bekerja di lingkungan yang penuh dengan glamor dan hiruk-pikuk, Indah yang berhijab itu tetap rendah hati dan fokus pada pekerjaannya. Di kantor, ia dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan ramah walaupun dirinya tak terlalu sering tampak karena bekerja di ruangan tersendiri, di balik komputer. Dia selalu menyapa rekan kerja dengan senyum manis dan menyediakan waktu untuk membantu mereka jika ada masalah yang berkaitan dengan teknologi meskipun dirinya fokus di bagian software developer yaitu programmer analis. Indah juga dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga ia bisa menjelaskan masalah teknis dengan mudah kepada orang yang awam sekalipun. Selain itu, Indah juga memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap dunia teknologi dan selalu mengikuti perkembangan terbaru di bidang tersebut. Ia sering menghabiskan waktu luangnya untuk mengikuti seminar dan workshop yang berkaitan dengan IT guna meningkatkan keahliannya. Ketika ada masalah yang tidak bisa diatasi oleh rekan kerjanya di beberapa divisi, Indah akan menjadi salah satu pilihan utama untuk dimintai bantuan. Telah selalu berusaha menemukan solusi terbaik dalam waktu yang singkat, sehingga pekerjaan di perusahaan bisa berjalan lancar. Suatu ketika, Indah diminta untuk membantu mengatasi masalah jaringan internet di perusahaan yang menghambat proses pekerjaan, dikarenakan rekannya yang biasa memegang masalah jaringan sedang tidak masuk kerja. Dengan tenang dan cekatan, ia langsung memeriksa perangkat-perangkat yang terhubung dan mengidentifikasi penyebab masalah tersebut. Tak lama kemudian, ia berhasil memperbaiki masalah yang terjadi dan membuat koneksi internet kembali normal. Kepribadian dan keahlian Indah di bidang IT membuatnya menjadi sosok yang cukup dihargai dan dibutuhkan di perusahaan. Ia pun terus berusaha untuk belajar dan mengembangkan diri agar bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi UD Entertainment. Namun tak ada yang tahu jika di balik senyuman ceria dan sifat ramahnya, tersimpan banyak rahasia dan kepedihan di sana. Tak ada yang tahu jika dirinya adalah istri dari Yoga Wijayakrama, karena statusnya tersebut ditutupi cukup rapat, kecuali dari bagian HRD yang memang perlu tahu mengenai informasi semua karyawannya. Indah lalu merapikan penampilannya di depan cermin. Dia akan datang dengan penampilan terbaik dan lebih formal. Pagi ini, Indah mengenakan setelan blazer dan rok berwarna abu-abu yang sangat cocok dengan tubuh tinggi semampainya. Ia melengkapi penampilannya dengan mengenakan sepatu hak berukuran rendah hanya setinggi 2 cm saja dengan warna hitam yang membuatnya terlihat lebih anggun dan elegan. Namun, yang paling menonjol dari penampilan Indah adalah pasmina panjang yang menutupi kepalanya. Pasmina tersebut berwarna biru muda dengan motif bunga yang halus, memberikan kesan anggun sekaligus menambah kecantikan pada wajah Indah. Ia memasang pasmina dengan rapi, menutupi kepala hingga dadanya, sehingga memberikan perlindungan dan kenyamanan baginya sepanjang hari. Indah yang hari-hari suka memakai pakaian kantor yang simple dan nyaman dengan hijabnya yang tetap menutupi dada saat ke kantor, hari ini berpenampilan cukup berbeda. Lebih anggun dan feminin. Rekan-rekan kerja Indah sering kali memuji penampilannya yang selalu segar, santai namun modis. Mereka mengakui bahwa Indah memiliki selera fashion yang baik dan modis dalam berhijab dan selalu tampil percaya diri di kantor. Tak jarang, Indah menjadi inspirasi dalam berbusana oleh beberapa rekan-rekan wanita yang berhijab di kantornya. Baginya, berpenampilan rapi dan modis merupakan salah satu cara untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Selain itu, Indah percaya bahwa penampilan yang baik akan menambah rasa percaya diri dan semangat dalam bekerja. Namun kali ini dirinya berpakaian lebih formal. Entah bagaimana reaksi mereka nanti. Setelah selesai bersiap-siap, ia mengambil tasnya yang telah disiapkan sejak semalam. Sebelum berangkat, Indah menatap dirinya di cermin. Di balik senyumnya,
Tersembunyi kekhawatiran yang wajar dialami oleh seseorang yang akan memulai status baru. Namun, ia yakin bahwa segala persiapan dan usahanya selama ini tak akan sia-sia. Tak lama kemudian, Indah menghela napas panjang, mengumpulkan keberanian, dan melangkah keluar dari apartemennya. Pagi yang cerah ini, secerah hati Indah yang penuh harapan, akan menjadi awal dari perjalanan hidupnya yang baru, penuh tantangan dan kesempatan untuk meraih impian. Ia mengemudikan mobil miliknya keluar dari gedung apartemen untuk mengikuti jalannya sidang perceraian akhir. Saat tiba di tujuan, Indah berdiri tegak di depan gedung pengadilan, mengenakan setelan rapi dan formal yang membuatnya tampak menunjukkan keseriusan dalam menghadapi sidang terakhir perceraian ini. Hari ini, ia dan suaminya akan resmi berpisah dan menerima surat keterangan cerai dari hakim. Yoga dijadwalkan akan mengucapkan ikrar talak padanya di depan pengadilan, sebagai tanda jika mereka resmi bercerai secara negara. Bu Indah. Sapa kuasa hukum Indah yang tersenyum mendekati posisinya. "Ya Bu Laras, Assalamualaikum." Balas Indah menyalami pengacaranya. "Waalaikumsalam. Anda sangat cantik dan cerah," ungkap Laras, takjub melihat Indah yang tampak menawan. "Terima kasih Bu Laras. Saya sedang bersemangat." Indah tersenyum. "Bagus. Sudah siap?" tanya Laras. "Insya Allah, siap," tegas Indah, tak ada keraguan di wajahnya. "Ayo kita masuk." Laras langsung merangkul lengan Indah, ia ingin kliennya yang baru pertama kali menghadiri sidang itu, tidak gugup dan tegang. Saat berjalan menuju ruang yang ditentukan, Yoga yang tengah berbincang dengan tim kuasa hukumnya terpana melihat ke arah Indah. "Indah," lirihnya, seakan tak percaya yang ia lihat itu adalah istrinya yang sebentar lagi akan menjadi mantan istrinya. Indah tak melihat Yoga, ia berjalan sembari mengobrol dengan Laras mengenai apa saja yang harus ia sampaikan di hadapan hakim yang mulia. Yoga terkesima. Indah cantik sekali. Auranya sangat berbeda dari Indah terakhir kali ia lihat. Wanita itu berpakaian kantoran dengan penampilan modis dan elegan. Tas dan jam tangan yang Indah kenakan, terlihat jelas cukup bermerek. Apa itu dibeli dari uang nafkah pemberiannya dulu? "Kita masuk Pak Yoga?" tanya pengacara Yoga, membuyarkan lamunan Yoga beberapa saat tadi tentang Indah. "Oh, iya, ayo." Yoga mengiyakan. Berjalan menuju ruangan yang dimasuki Indah barusan. Di dalam ruang sidang, Indah duduk di kursi kayu, bersebelahan dengan pengacaranya. Ia menatap lurus ke arah hakim yang duduk di atas kursi tinggi. Wajahnya sedikit tegang namun ia tetap bisa menguasai diri sehingga tampak tenang di permukaan. Sedangkan suaminya, Yoga, duduk di sisi yang berlawanan bersama kuasa hukumnya. Sesekali pria itu melirik dan memperhatikan Indah yang sejak tadi tidak sedikit pun mau menoleh kepadanya. Gadis itu begitu cuek, seolah dirinya tak tampak di mata Indah. Di kursi khusus tamu pengunjung di mana merupakan tempat kerabat atau teman dekat duduk menyaksikan jalannya persidangan, terlihat Wijayakrama dan istrinya duduk dengan wajah serius. Lebih tepatnya sedang menahan kekecewaan yang mendalam. Yoga yang menyadari kehadiran orang tuanya, seketika merasa ciut. Dapat ia rasakan kemarahan dan kekecewaan dari wajah keduanya. Yang paling mengejutkan, Tiffany tiba-tiba masuk dari arah pintu. Kekasih Yoga itu datang dengan wajah berseri-seri ditambah penampilannya yang cantik seperti biasanya, duduk di kursi pengunjung dengan santainya. Tiffany bertemu mata dengan Wijayakrama yang menatap tajam padanya, nyalang seakan hendak melahapnya hidup-hidup saking bencinya. Begitupun Nyonya Wijaya, tak sudi bertatap muka secara langsung pada perempuan yang telah menyebabkan rumah tangga putranya hancur bersama menantu idamannya Huinda. Tiffany tak peduli pada reaksi sinis dan benci tuan dan nyonya kaya raya itu.
Baginya, keduanya sebentar lagi mau tidak mau akan menjadikannya menantu keluarga Wijayakrama karena ada calon cucu mereka dalam rahimnya. Fanil, apa yang kamu jakukan di sini? Aku kan udah bilang jangan datang. Kamu bikin suasana makin panas, Ark. Gerutu Yoga di dalam hati, kesal pada wanita yang begitu ia cintai itu. Sementara Indah yang menyadari kehadiran mertuanya dan juga keberadaan wanita idaman lain di hati suaminya, hanya bisa tersenyum miris. Dirinya tak peduli lagi. Tak butuh waktu berjam-jam, dirinya akan menyudahi pernikahan dengan pria itu. Resmi secara agama dan negara. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Indah merasakan perasaan yang bercampur aduk. Ada rasa lega karena sebentar lagi semua akan berakhir, namun juga ada rasa sedih yang mendalam karena tak pernah menyangka memiliki pernikahan menyedihkan seperti ini. Jauh dari kata langgeng, harmonis, sekali untuk seumur hidup. Tak berbeda dengan Yoga. Pria itu seharusnya merasa bahagia. Terlebih ada Tiffany yang datang memberi dukungan dan semangat padanya. Ada calon bayinya juga di dalam perut wanita itu. Namun entah mengapa, seperti ada yang salah setelah bertemu Indah untuk pertama kalinya setelah 3 bulan tak saling bertemu apalagi bertukar kabar. Hatinya tak tenang. Resah juga gelisah. Lah tak tahu kenapa bisa begitu. Ketika sidang dimulai, hakim kembali meminta keterangan dari kedua belah pihak. Saat giliran Indah untuk memberikan kesaksiannya, ia menghela napas panjang dan berdiri dengan mantap. Dengan suara yang lirih namun jelas, gadis itu menceritakan tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, serta alasan yang mendasari keputusannya untuk mengakhiri pernikahan tersebut. Indah dengan tegas menyatakan alasan perceraian mereka, yaitu perselingkuhan yang dilakukan Yoga. Sementara itu, Yoga yang mendengarkan kesaksian Indah, hanya bisa terdiam, tak mampu membantah apa yang dikatakan calon mantan istrinya itu. Setelah mendengarkan keterangan dan melihat bukti-bukti yang diajukan serta beberapa kali proses persidangan yang telah dilalui, hakim akhirnya mengabulkan permohonan cerai Indah. Indah dan pengacaranya merasa lega, seakan beban berat yang selama ini membebani hati, perlahan terangkat. Sidang terakhir untuk mendengarkan ikrar talak pun dilakukan. Yoga dengan perasaan bergemuruh, berdiri di depan hakim mengikrarkan kalimat talak terhadap Indah. Akhirnya ia benar-benar mengucapkan langsung kalimat tersebut. Kini, resmilah sudah Indah berstatus janda, bukan lagi istri dari seorang Yoga Wijayakrama. Bunyi ketuk palu dari hakim sebanyak 3 kali, pertanda sidang selesai. Akta cerai pun akan dimiliki oleh sepasang mantan suami istri tersebut. Wijayakrama dan istrinya keluar dengan amarah memuncak dari ruang persidangan saat sudah selesai. Tak ada keajaiban yang mereka harapkan terjadi, bahwa Yoga dan Indah akan membatalkan perceraian mereka. Rasa kecewa begitu besar di raut wajah sepasang suami istri itu. Tiffany yang tak dianggap sama sekali oleh orang tua Yoga, hanya bisa tertunduk. Perasaannya getir, kesal juga cemburu pada Indah karena bisa membuat seorang Wijayakrama yang terhormat, menyukai gadis itu. Terlebih ibundanya Yoga, tak sudi sama sekali menatap wajahnya. Namun saat mendengar Yoga telah resmi mentalak Indah, ada rasa bahagia yang membuncah di hati wanita itu. Yoganya tak lagi memiliki ikatan apapun terhadap wanita lain. Yoga akan secepatnya menikahinya, seperti janji pria itu. Saat keluar dari ruang sidang, Indah tak bisa menyembunyikan senyum bahagianya. Lah berjalan dengan langkah ringan, mengepalkan tangan erat-erat, seolah menegaskan keputusannya memang tepat dengan melepaskan diri dari Yoga. Sementara itu, Yoga yang juga keluar dari ruang sidang bersama kuasa hukumnya, menatap Indah pergi, merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Bagas, Tiffany menghamburkan dirinya ke dalam pelukan Yoga yang terkejut. Di depan banyak orang, tentu saja menimbulkan tatapan heran,
tak terkecuali tatapan sinis dengan pikiran. Itukah pelakor yang menyebabkan perceraian Putra Wijayakrama? Van, jaga sikap kamu. Kita dilihat banyak orang. Pinta Yoga memelankan suara. Wajahnya merah. Menahan malu. Kamu kok gitu sih ngomongnya? Aku kan lagi senang karena akhirnya keinginan aku supaya kamu secepatnya bercerai dari perempuan itu terwujud. Ini hadiah dari Tuhan atas semua kesabaran kita karena selama ini kita cuma bisa merahasiakan hubungan ini. Ungkap Tiffany berbinar-binar. Ia peluk erat lengan Yoga, mencurahkan rasa bahagianya. Yoga hanya bisa pasrah. Apa yang Tiffany katakan benar, pikirnya. Mereka tidak perlu lagi merahasiakan hubungan mereka karena sebentar lagi akan segera meresmikan hubungan itu sebagai suami istri, seperti impian mereka selama ini. Tampak di kejauhan, Wijayakrama dan sang istri berbicara dengan indah. Ibu Yoga itu memeluk erat tubuh Indah sambil menangis terseduh-seduh, masih tak rela melepaskan menantu seperti Huindah. Tiffany meremas jemarinya, panas. Bahkan setelah bercerai dari Yoga, gadis berhijab yang tampak semakin bersinar itu, tetap saja membuat Tuan dan Nyonya terpandang tersebut menyayanginya sepenuh hati. Tak rela melepaskannya. Perempuan itu. Gerutu Tiffany dalam hati sembari menyaksikan Indah yang dipeluk penuh kasih sayang oleh Nyonya besar itu. Belum lagi Wijaya ikut mengusap lembut kepala Indah dengan tatapan lembut seperti putrinya sendiri. Sementara dirinya tak pernah sekalipun dianggap oleh orang tua Yoga, bahkan sebelum kehadiran Indah dalam hubungan mereka. Tapi, bukankah sebentar lagi dirinya juga akan menjadi menantu mereka? Setelah nanti mengetahui ada calon cucu mereka di rahimnya, pasti mereka akan menerimanya masuk ke dalam keluarga besar Wijayakrama itu. Ia lirik Yoga di sampingnya. Pria itu ternyata sedang menatap ke arah Indah dengan tatapan yang tak dapat diartikan. Yoga. Sentak Tiffany kesal, mengejutkan Yoga. Kenapa Van? Yoga memegang dadanya yang berdebar karena terkejut. Kamu ngapain lihat-lihat dia? Jangan bilang kalau kamu suka ya sama dia. Tuduh Tiffany. Kalau aku suka, gak mungkin aku ceraikan dia Van. Kamu ada-ada aja. Yoga geleng-geleng kepala, tak. Abis pikir dengan sikap kekanak-kanakan kekasihnya. Kamu mau kemana? Tiffany heran saat Yoga berjalan ke depan dengan masih menatap Indah yang baru saja ditinggalkan Wijayakrama dan istrinya. Gadis itu kini bersama pengacaranya, seperti sedang bersiap untuk menuju parkiran. Akan pulang. Aku cuma mau mengucapkan perpisahan sama Indah. Setidaknya kami bercerai baik-baik. Aku tahu dia pasti sedih banget, juga hancur banget aku cerain. Jawab Yoga terus berjalan menghampiri Indah. Tiffany mengikuti langkah Yoga. Yoga apa perlu mengucapkan perpisahan? Kamu mau ngasih perhatian ke dia. Kalau nanti dia baper, terus mendekati keluarga kamu lagi supaya bisa rujuk sama kamu, gimana? Mana ada. Orang bercerai baik-baik, alasan teraneh yang selalu aku dengar. Gerutunya. Van, jangan emosi terus, pikirkan anak kita yang ada di kandungan kamu. Aku cuma mau berbasa-basi aja. Yoga berjalan cepat meninggalkan Tiffany yang terpana, pria itu tetap saja ingin menjumpai Indah dengan alasan ingin berbasa-basi. Indah? Panggil Yoga mendekati Indah yang akhirnya menoleh padanya. Indah hanya diam dengan ekspresi datar. Tak ada raut kesedihan yang Yoga temui di sana seperti bayangannya. Kamu baik-baik aja? Tanya Yoga, entah mengapa ia bertanya seperti itu. Indah tersenyum. Begitu lembut dan manis, senyuman yang menenteramkan hati siapapun yang memandang. Yoga bahkan lupa berkedip dibuatnya. Alhamdulillah Yoga, aku sangat baik. Bahkan setelah resmi cerai dari kamu, menjadi semakin baik. Terima kasih ya udah menceraikan aku. Jawaban Indah sungguh di luar perkiraan Yoga. Wanita itu tersenyum berseri-seri, bahagia setelah bercerai. Yoga, kita pulang.
Tiffany tiba-tiba menghampiri, langsung menggandeng erat lengan Yoga. Menunjukkan kepemilikannya. Indah hanya menatap dengan wajah datar, tak ada kekesalan atau kecemburuan saat wanita yang menjadi perebut suaminya, terang-terangan bersikap manja dan mesra pada Yoga di hadapannya. Hanya ada ekspresi tak peduli. Laras sang pengacara hanya bisa geleng-geleng kepala. Pelakor memang tak punya malu. Bahkan bangga pada kelakuannya yang terlihat murahan. Aku permisi Yoga. Ucap Indah hendak pergi, tak ada keinginan berlama-jama di dekat mantan suaminya. Itu. Urusan mereka sudah selesai. Indah? Yoga menghentikan langkah Indah, Tiffany pun kaget. Ada apa dengan Yoga? Bukankah pria itu selalu mengatakan muak dan jijik melihat Indah? Kamu sekarang tinggal di mana? Apa yang kamu lakukan sehari-hari? Tanya Yoga memastikan Indah hidup dengan baik.